Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai anggaran dasar 0 dan siklus anggaran publik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Siti Sunaida selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Keuangan Publik yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan materi ini. Berikut anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Melinda Distra Kuncara Ningrum, Yuli Setio Ningrum, Fitria Dwi Ariyanti, dan Selvima Muafida. Definisi mengenai penganggaran dasar 0. Penganggaran dasar 0 adalah sebuah bentuk penganggaran komprehensif yang memperlihatkan bahwa metode tersebut sangat menuntut analisis dan pembuktian kebutuhan dana dibandingkan dengan versi-versi lainnya. Pada dasarnya, penganggaran dasar 0 adalah suatu bentuk pengambilan keputusan eksekutif di pemerintah dikaitkan dengan cara yang dipakai oleh legislatif untuk menyiapkan anggaran guna untuk ditinjau. Ciri umum dari penganggaran dasar 0. Pada dasarnya ada dua langkah dasar anggaran dasar 0, yaitu 1. Mengembangkan paket keputusan yang meliputi analisis dan uraian setiap kegiatan yang berlainan baik yang sudah ada maupun yang baru menjadi satu atau beberapa paket keputusan. Yang kedua, pemangkatan atau ranking paket keputusan yang meliputi penilaian dan pemangkatan paket-paket yang telah dikembangkan dalam urutan prioritas memakai analisis biaya penilaian subjektif. Kemudian, mengembangkan paket keputusan. Langkah-langkah mengembangkan paket keputusan yaitu yang pertama, mengenal unit-unit dalam sebuah organisasi dan manajer menulis paket-paket untuk satu unit atau lebih. Yang kedua, memutuskan apakah hasil-hasil unit keputusan akan dilanjutkan, dihapuskan, atau diubah, dan apakah hasil-hasil baru akan timbul. Yang ketiga, mengembangkan cara-cara pilihan untuk mencapai hasil dengan mencoba susunan yang berbeda dari berbagai kegiatan yang terbaik. Yang keempat, memutuskan tingkat yang hasilnya tidak dapat dicapai di bawahnya, yaitu tingkat minimum atau batas penyelesaian yang diperlukan yang di bawahnya tidak ada harapan untuk mencoba supaya berhasil. Dan yang kelima, kita dapat menambahkan pengeluaran dari suatu tingkat upaya ke lainnya untuk mendapatkan hasil lebih besar dalam satu dimensi atau lebih. Pemangkatan atau ranking paket keputusan. Pemangkatan meliputi menyusun paket-paket dalam urutan prioritas berdasarkan analisis biaya atau penilaian subjektif. Langkah-langkah dalam pemangkatan atau ranking paket keputusan yaitu yang pertama, seorang pimpinan menentukan urutan prioritas semua paket yang langsung berada di bawah kekuasaannya. Yang kedua, menyerahkan kepada pimpinan teratas perangkat paket yang telah dipangkatkan terletak pada sebuah lembar pemangkatan yang meringkaskan keputusan-keputusan pemangkatan. Sasaran sistem. Menurut pendapat dari Jah Janulin pada tahun 2010, sistem penganggaran dasar 0 ini mengkaitkan proses perencanaan, penganggaran, dan pengkajian ulang berbagai kegiatan program baik yang lama atau sedang berjalan ataupun yang baru. Penganggaran dasar 0 mengkaitkan secara lebih erat antara anggaran dan perencanaan operasional. ZBB atau Zero Based Budgeting mendorong adanya analisis yang menyeluruh atau alat untuk memaksimalkan produktivitas dan meminimumkan pengeluaran. Pada prinsipnya, penganggaran dasar 0 atau ZBB memerlukan yang pertama adalah identifikasi yang jelas. Di sini yang dimaksud yaitu identifikasi tentang tujuan serta faktor-faktor operasional lainnya. Yang kedua,
penilaian dan pencocokan, yaitu dari berbagai kebutuhan dengan sumber-sumber yang tersedia untuk membantu proses realokasi yang rasional. Dan yang ketiga adalah identifikasi yang sistematis, yaitu dari alternatif pelaksanaan kaji ulang terhadap berbagai pos-pos pengeluaran ataupun pembiayaan dari berbagai program dan kegiatan. Siklus anggaran publik. Anggaran dalam arti sempit mengandung pengertian anggaran negara sebagai rencana kerja keuangan. Anggaran dalam arti luas, rencana atau kegiatan secara kuantitatif atau dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang yang akan dijalankan untuk masa mendatang, yaitu lazimnya 1 tahun. Siklus anggaran publik adalah masa kegiatan di bidang anggaran atau budgeting terhitung dari saat anggaran mulai disusun sampai pada saat perhitungan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN disahkan dengan undang-undang. Tahapan dari siklus anggaran. Yang pertama, penyusunan RUU APBN. Kedua, pembahasan atau pengesahan RUU APBN. Ketiga, pelaksanaan UU APBN. Keempat, pengawasan pelaksanaan UU APBN. Yang kelima, pengesahan perhitungan anggaran negara atau pertanggungjawaban anggaran negara. Siklus anggaran pendapatan dan belanja negara. Pertama, selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun anggaran berjalan, pemerintah menyampaikan pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR. Kemudian dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN. Yang kedua, pada bulan Agustus, pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN untuk tahun anggaran yang akan datang, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPR. Di sini DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Ketiga, selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, DPR mengambil keputusan mengenai rancangan undang-undang tentang APBN. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran. Penyusunan, persetujuan, dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal yang menyangkut penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, menurut tekniknya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penetapan angka-angka anggaran terhadap pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dua, pembagian anggaran pendapatan dan belanja negara ke dalam pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran pembiayaan. Yang ketiga, mengenai penyusunan angka-angka di dalam anggaran pendapatan. Untuk selanjutnya, penyusunan, persetujuan, dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran disusun menurut yang pertama yaitu klasifikasi organik, yang kedua klasifikasi fungsional, yang ketiga klasifikasi ekonomis, yang keempat klasifikasi objek, dan yang terakhir yaitu klasifikasi objek dilihat dari segi ekonomis. Penyusunan, persetujuan, dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara. Adapun jalannya penetapan anggaran pendapat dan belanja negara atau APBN di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, Presiden menyampaikan pada minggu pertama dari permulaan tahun takwin nota keuangan dan rancangan APBN kepada DPR. Yang kedua, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan naskah-naskah itu kepada Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan pendapatnya.
Yang ketiga, untuk menyelesaikan atas naskah-naskah itu digunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi penyelesaian suatu rancangan undang-undang. Yang keempat, setelah rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian diserahkan kepada pemerintah atau presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau UU APBN. Rancangan Undang-Undang Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diajukan Presiden beserta nota keuangan di DPR dilakukan pembahasan secara tradisional, dilaksanakan dalam 3 kali supaya rancangan tersebut dijadikan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja atau UU APBN. Pada tahap pertama, harus melalui sidang paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota DPR dan seluruh menteri atau ketua-ketua lembaga yang menguasai bagian anggaran dana yang diperkirakan dapat masuk ke kas negara, baik sumber-sumber dari dalam negara maupun sumber-sumber dari luar negeri. Tahap kedua, diadakan sidang komisi. Di sini diadakan pembicaraan antara komisi. Di sini diadakan pembicaraan Komisi Ekonomi atau Keuangan beserta Menteri Keuangan dan Ketua Badan Perancang Pembangunan Nasional. Tahap ketiga, yaitu pada tahap ini diadakan sidang paripurna kembali untuk dilaksanakan pemungutan suara oleh seluruh anggota DPR. Pada sidang paripurna juga dihadiri oleh seluruh menteri atau ketua lembaga yang menguasai bagian anggaran. Jika rancangan RUU APBN tersebut disetujui oleh seluruh anggota DPR, maka rancangan RUU APBN tersebut dibawa ke Presiden untuk disahkan sebagai UU APBN yang berlaku untuk 1 tahun. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.